Perjalanan wisata kali ini dimulai dari Dusun Karangkulon, Wukirsari, Imogiri, Bantul yang letaknya di Kota Yogyakarta bagian selatan. Perjalanan kita ini telah sampailah atau melewati Pondok Pesantren Ar-Romli, di mana di sana dimakamkan seorang alim ulama yang bernama Simbah Kyai Marzuki. Dari samping Pondok Pesantren Ar-Romli kita terus berjalan ke arah timur untuk menuju makam Giriloyo yang konon katanya di sana dimakamkan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, ini tangga menuju makam, kita langsung jalan naik. Tangga menuju makam Giriloyo ini ada 3 sap. Kita sedang melewati atau menempuh sap yang pertama. Konon katanya di atas sana itu ada batu yang dilemparkan oleh Sunan Kalijogo dari Mekah, yang nanti kita akan tanyakan langsung kepada juru kunci. Nah, dari sap pertama kita sampailah di pelataran Masjid Giriloyo atau Masjid Agung Giriloyo, yang mana masjid ini dulunya dibangun pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu sekitar tahun 1628. Pada bagian depan masjid ini ada kolam. Ini dulunya kolam ini tidak hanya di bagian depan namun mengitari masjid. Fungsi dari kolam ini adalah untuk membasuh kaki ketika mau masuk ke masjid sehingga terbebas dari kotoran. Ini bentuk masjidnya khas bentuk masjid model Mataram atau model Keraton Yogyakarta. Ini kayunya masih alami, yaitu terbuat dari kayu jati. Kemudian masjid ini mengalami renovasi. Di bagian selatan itu baru, sehingga dengan renovasi menjadi semakin luas, daya tampungnya semakin banyak. Dari masjid ini kita naik lagi melewati tangga sap yang kedua ke arah utara. Setelah melewati tangga sap kedua, ini kita telah sampai di atas. Di pelataran itu ada yang ke timur, ada yang ke barat. Kalau yang ke timur itu arahnya adalah ke makam Panembahan Giriloyo atau Sunan Cirebon yang kelima. Namun kita akan yang ke barat, itu sudah ditunggu oleh sang juru kunci, dan nanti juga akan kita tanyakan mengenai batu yang dilemparkan oleh Sunan Kalijogo dari Mekah yang jatuhnya di sini, yaitu namanya Gunung Makbul. Menawi menika napa Pak nih? Menika sela saking Mekah. Oh, Nggih. Sultan Agung kita nggih sebagai wali, sebagai ya menawi njakaken salat sak kedhep ento dumugi tanah suci rika. Dangu-dangu piyambakipun kepengin dipun lengkapi rika, lajeng Sunan Kalijaga mireng
mboten saged siwal Sultan Agung jenengan niku sebagai wali sebagai raja. Nek mangke jenengan makam ten niki tanah Jawa dos pundi ngaten. Oh, nggih. Gampil Sultan Agung kula tak ngucapke watu mangke pundi jawahe jenengan padosi. Oh. Ngaten riwayatipun. Oh, ngaten nggih, nggih. Lanjut niki niku terus menjulang ke atas sinar sing padange. Waduh kok terus mangu-mangu dumugi mangunan rika. Oh. Nah, piyambakipun terus tirakat dugi mangunan rika ajeng salat hajat mboten wonten toya. Piyambakipun gadah tongat pun todohaken wonten sela wonten rika. Saged medal toyanipun kangge toya wudu. Anjing mados niki terus niki kabul terus namine kabul pinuwunipun. Oh. Namine Gunung Makbul. Ajeng dumugi iki terus barakallahu subhanallah kabul nuwun ngaten. Lanjut panembahan jenengan kok Pak Lipun kok jang-jang kepengin Sultan Agung nggih kula nek sedo nggih dipun kepengin makam ten riki ngaten. Lajeng Sultan Agung ngendika mboten sah dangu-dangu Pak Le nggih nek pun pareng mawon mboten amal dangu pun ganjar gerah lajeng pun mamaken dhateng makam mriki. Sultan Agung kuciwa malih. Ndamel kamro kancan wis kalah dhisik ropakne cilik. Nah, tanah sing berbangun pun lempanaken dumugi Pajimatan lanjut. Rika ndamel makam malih dumugi sedanipun pun dherekaken para abdi-abdi dalem ngaten. Itulah tadi penjelasan mengenai Selotilas oleh juru kunci makam Kiriloyo. Selanjutnya kita akan menuju ke arah barat melewati tangga sab yang ketiga atau yang paling tinggi. Di sebelah kanan saya itu ada nisan yang cukup besar. Itu adalah makam seorang tumenggung pada masa kerajaan Mataram dulu, yang mana beliau menjadi arsitek dari pembangunan makam Kiriloyo ini. Nah, sampailah kita di dalam kompleks makam. Ini akan diantarkan oleh sang juru kunci untuk menuju komplek makam pada sisi barat yang ada di sana. Nah, ini yang ditunjukkan oleh sang juru kunci adalah nisan dari Kanjeng Panembahan Jumina atau paman dari Sultan Agung. Di sebelah timur nisan Panembahan Jumina itu ada makam Pangeran Haryo Mangkubumi dan juga makam Pangeran Haryo Sokowati. Kemudian di sisi barat itu dari barat ada makam Kanjeng Pangeran Martosoko. Itu bersebelahan dengan makam Kanjeng Ratu Mashadi. Kanjeng Ratu Mashadi itu adalah ibu dari Sultan Agung Hanyokrokusumo.
Nah itu ya nisan yang ditunjukkan oleh juru kunci. Pada kompleks ini juga ada sebuah nisan Sultan Agung Hanyokrokusumo, namun menurut kepercayaan masyarakat yang dimakamkan di sini itu adalah rohnya. Untuk jasadnya itu dimakamkan di makam Raja-Raja Imogiri yang ada di Pajimatan. Oke, itulah tadi penjelasan dari saya dan juga juru kunci mengenai komplek makam ini. Pada dasarnya bahwa awalnya komplek makam ini didirikan sebagai tempat pemakaman Sultan Agung dan keluarga. Namun Sultan Agung membatalkannya dengan memilih lokasi pemakaman baru di Bukit Pajimatan, Imogiri. Alasannya yang pertama, Bukit Kiriloyo dianggap terlalu sempit. Kemudian yang kedua, Pangeran Jemina sebagai paman Sultan Agung itu pertama dimakamkan di Bukit Kiriloyo ini, sehingga Sultan Agung merasa kecewa dan mencari lokasi lain. Yang ketiga, pembangunan makam di Imogiri oleh Sultan Agung dimaksudkan untuk mewujudkan tanda-tanda kebesaran raja. Nah demikian ya, khusus untuk yang tadi itu, yang makam Sultan Agung Hanyokrokusumo, makam rohnya itu atau yang disebut Sekaran Sepen, itu di sana ketika kami berdoa di sana itu memang tercium bau yang sangat wangi. Oke, cukup sekian ya wisata religi kali ini. Sampai jumpa dan tetap di Kang Han Channel.